Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kamis minggu ini yaitu agenda kita hasilnya yaitu presentasi hasil ACC modul 4 kemarin dan menerangkan modul 5 tentang augmented reality. Namun, kita tidak bisa bertemu di minggu sekarang karena di lab masih digunakan. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali membahas tentang ACC modul 4 yang kelompok 1 dan membahas ACC modul 5. Oke, saya jelaskan dulu, yaitu modul 5 ini mengenai augmented reality. Teman-teman sambil melihat modul dan apakah sudah menginstal Unity-nya, kalau belum segera diinstal, serta euforianya. Di sini tugas pendahuluannya sudah kalian kerjakan semua ya. Ini nanti dikumpulkan di minggu depan saat kita bertemu di lab. Terus tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menggunakan software Unity 3D. Mahasiswa mampu memahami apa yang dimaksud augmented reality dan jenis-jenis marker augmented reality. 3 yaitu mahasiswa mampu membuat program augmented reality sederhana dengan menggunakan software Unity 3D. Jadi di sini di modul 5 ini kita menggunakan dua software yaitu software Blender dan software Unity 3D. Jadi pas waktu kalian praktikum multimedia semester 2 kemarin kalian pernah kan juga menggunakan software Unity. Namun di sini perbedaannya objek yang kalian buat nanti yaitu objek kalian sendiri yang telah kalian buat di Blendernya masing-masing. Jadi bentuk objeknya nanti 3D hasil dari pembuatan kalian sendiri. Terus diimplementasikan ke dalam software Unity-nya. Itu. Teori kita kali ini yaitu aplikasi Unity 3D adalah game engine merupakan sebuah software pengolahan gambar, grafik, suara, input, dan lain-lain yang ditunjukkan untuk membuat suatu game, meskipun tidak selamanya harus untuk game. Kalian juga pernah membuat game kan pastinya di semester-semester selanjutnya. Berarti kalian sudah tidak asing lagi dengan software Unity ini. Terus berikut merupakan fitur-fitur yang terdapat pada software Unity 3D, yaitu ada rendering, scripting, asset tracking, platform, asset store, dan physical. Di sini augmented reality atau yang disebut dengan AR ya, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Jadi di sini modul 5 ini lebih tepatnya kita mengulas kembali materi waktu kalian praktikum multimedia itu menggunakan software Unity. Jika laptop kalian tidak support untuk menginstal Unity, kalian bisa gabung ke teman kalian yang laptopnya masih support. Jadi kalian membuat objeknya sendiri di laptop kalian menggunakan Blender, kemudian minta tolong ke temannya untuk mengimplementasikannya ke Unity. Itu ya. Terus di sini ada manfaat penggunaan AR yaitu untuk hiburan, engineering design, consumer design, ataupun medical yaitu kedokteran. Nah, terus di sini pasti ada marker AR yaitu sistem augmented reality bekerja berdasarkan deteksi citra atau gambar yang disebut marker. Kalian juga pasti masih ingat, kalian juga pernah membuat marker. Marker itu nanti kita letakkan di depan kamera laptop kita, terus akan muncul objek yang sudah kalian implementasikannya di Unity, seperti itu. Di sini macam-macam marker, ada marker augmented reality, marker less augmented reality, dan seterusnya. Alat-alat dan bahan seperti biasa,
namun ditambahi dengan software Unity dan Blender. Oke, kita langsung ke langkah-langkah praktikumnya ya. Jadi, kalian sudah membuat objek Blender seperti ini objeknya. Kemudian kalian ekspor, bukan kalian save, tapi ekspor. Ekspornya dalam bentuk FBX seperti ini. Pilih export, kemudian pilih FBX. Terus kalian simpan di file yang sudah kalian tentukan sendiri. Tuh. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa lihat modul ataupun bisa langsung tanya di grup ya. Tapi di modul sini sudah lengkap semua, cara ekspornya, cara memasang euforianya, cara memasukkan aset objeknya ke Unity, seperti itu. Terus kita ke pembuatan AR-nya. Dalam pelaksanaan praktikum ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu Unity. Sudah menginstal Unity semua kan ya. Terus selanjutnya yaitu Android Spot Unity dan Vuforia Engineering-nya. Unity dan Marker. Vuforianya nanti juga bisa diinstal di sini di tahap 1. Ini ada link developer Vuforianya ya. Ini nanti kalian tinggal klik ya. Sebentar. Dan sebelumnya kalian harus membuat marker. Marker diusahakan markernya itu jelas dan terang. Nanti akan saya jelaskan di langkah-langkah selanjutnya. Jika sudah melakukan register pada akun Anda, akan menerima email verifikasi. Setelah mengklik developer Vuforia, kalian pasti akan register ya. Lakukan verifikasi di email Anda, terus kalian login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Di sini kita loginnya di sini. Ya. Kemudian selanjutnya silakan masuk menuju develop, lalu pilih lisensi. Pilih lisensi manager dan dapatkan lisensi key dengan cara klik tombol get development. Jadi yaitu menuju develop, kemudian pilih lisensi manager dan dapatkan lisensinya dengan cara klik tombol get development key. Oke. Jika sudah, ubah nama dan klik tombol konfirmasi seperti gambar di bawah ini. Nih, lisensinya. Jika sudah, maka lisensi sudah terbuat. Selanjutnya pilih nama lisensi yang sudah dibuat dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Akan keluar lisensinya. Lah, lisensi ini bisa kalian copy paste. Copy lisensinya dan paste ke dalam sebuah file notepad terlebih dahulu. Ini ya. Kalian paste, copy dulu, terus kalian paste di notepad ya. Oke. Sebelum nanti diinputkan ke dalam Unity-nya. Itu. Terus tahap berikutnya yaitu membuat Vuforia target atau marker yang akan digunakan untuk mendeteksi objek. Tetap di menu develop, pilih target ya. Di sini pilih target ini. Kemudian dan klik add database. Database-nya tadi yang sudah kalian buat. Oke, kalian masukkan rumah AR ya, semisal, terus device, create, kemudian jika sudah maka pilihlah database yang sudah dibuat dan buat target baru dengan cara klik tombol targetnya. Ini nanti tampilannya seperti ini. Ini ya, terus kalian klik targetnya. Terus kalian masukkan file marker yang sudah kalian buat. Markernya bisa dibuat melalui Canva ataupun CorelDRAW ya. Seperti itu. Terus langkah selanjutnya,
Download database yang sudah dibuat dengan cara klik download all database dan ubah platform menjadi Unity Editor. Nah, di sini kan ada rating bintangnya. Usahakan rating bintang dari marker kalian itu lebih dari 3. Karena kalau di bawahnya 3, marker. Jadi usahakan kalau membuat marker itu cerah. Dari warnaan, terus dari gambarnya itu diperbesar lah intinya. Itu. Tidak menarik, tidak apa-apa, tapi yang penting jelas untuk markernya. Terus tab selanjutnya yaitu membuat project di Unity seperti biasa ya. Terus selanjutnya klik file build setting dulu, ubah target platform menjadi pilihan Android. Terus lalu klik switch-nya platformnya di sini. Selanjutnya klik player setting, maka akan muncul jendela inspektor. Player setting tadi di sebelah sini, kalian klik nanti akan muncul inspektor di sini, bagian inspektor di sini. Langkah berikutnya mengimport Vuforia Unity Package dengan klik kanan aset importnya. Terus setelah di import, kemudian kalian ke aset, pilih folder Vuforia. Pilih folder Vuforia, press drag AR kamera dan image target ke hierarkinya. Ini. Selanjutnya, klik AR kamera di jendela hierarki, lalu lihat pada inspektornya. Klik kamera AR. Terus selanjutnya yaitu buka kembali web Vuforia-nya. Klik lisensi manager, lalu pilih database yang sudah kita buat tadi, kemudian copy lisensi. Nah, tadi lisensinya kan sudah kalian copy di Notepad ya. Paste di Notepad. Terus kalian copy lagi, masukkan di bagian inspektor yang AWP lisensi K. Di sini kalian copy paste ke sini. Oke. Kemudian import database yang sudah kita download. Import, pilih AL. Terus import. Ini semua terus kalian import. Terus selanjutnya yaitu lalu klik kembali AR kamera pada inspektor, scroll ke bawah dan cari database. Centang load database lalu centang aktif. Di bagian inspektor ya. Klik AR-nya dulu di sini, terus kalian klik ke bawah, centang load database lalu centang aktif. Di sini, cari bagian inspektor. Selanjutnya klik image target pada hierarki dalam database. Pilih database yang sudah kita import tadi. Image target tadi. Image target yaitu adalah marker yang sudah kalian buat, kalian importkan ke Unity menjadi image target. Itu. Terus selanjutnya yaitu klik pada objek marker. Objek pada inspektor, ke tekstur, tipe, ubah menjadi spirit 2D, 2 dimensi dan UI. Di sini kalian buka asetnya dulu di bagian sini aset, file asetnya, terus kalian klik, kalian ubah. Selanjutnya import dengan cara drag on and drop, atau bisa ditariklah, dimasukkan ke hierarki. Hierarkinya ini ya. Terus kemudian asetnya sudah dimasukkan di sini, aset objeknya.
Masukkan juga ke hierarkinya. Akan tampil sebuah objek seperti ini. Objek ini kalian atur di atas ataupun di depan marker. Itu. Usahakan objek dan image target ini di bawahnya AR kamera, jadi dimasukkan ke dalam AR kameranya. Tidak boleh di luarnya AR kamera, jadi dimasukkan ke dalam AR kamera. Kemudian jalankan project dengan cara menekan tombol play di sini yang ada pada bagian atas Unity, atau bisa juga menggunakan print Ctrl plus P seperti ini. Jadi materi ini kalian mengulas kembali di praktikum multimedia waktu itu, yaitu tentang AR. Namun bedanya di sini kalian membuat objek 3D-nya itu sendiri tanpa mendownload di website ataupun di Google kayak waktu itu ya. Jadi kalian lebih bisa kreatif lah di sini. Terus kita ke tugas ya. Tugasnya yaitu buatlah augmented reality sederhana dengan menggunakan software Unity dan Vuforia Engineering tadi. Objek yang digunakan adalah gedung Universitas Raja Madura. Jadi, pas waktu kalian modul 2 kemarin kan kalian membuat gedung ya. Gedung RKBD, pokoknya gedung yang ada di UTM seperti itu. Namun di gedung-gedung tersebut kan masih polosan, yaitu kalian perbaiki lagi. Kalian kasih jendela, kalian kasih pintu, seperti itu. Nanti kalau sudah menarik, kalian Ctrl J semua dijadikan satu, lalu diekspor ke FBX dan dimasukkan atau diimplementasikannya ke Unity. Jadi kan nanti dari hasil kalian sendiri itu kalian bisa mengimplementasikannya ke Unity. Gitu ya. Jadi kalian tinggal merevisi atau memperbaiki dari hasil modul 2 kemarin. Seperti itu biar menarik, tidak polosan ya. Kalau ada yang masih polosan bisa diperbaiki. Terus tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya dalam laporan. Jadi isi dari tugas laporannya itu screenshot langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Seperti itu. Terus poin C, presentasikan hasil kerja Anda dan upload video presentasi di channel YouTube kalian masing-masing. Setelah kalian lampirkan screenshot-nya, terus kalian buat video terus diupload di YouTube ya. Nanti copy linknya, masukkan di dalam lapresnya. Bukan di copy dimasukkan ke GCR. Jadi nanti yang dikumpulkan itu cuma satu file lapres, bukan dua file lapres dan file link YouTube-nya. Tidak, jadi cuma satu file saja yaitu file lapres. Seperti itu. Video berdurasi maksimal 3 menit. Maksimalnya 3 menit saja, minimalnya 1 menit. Jadi, presentasinya ini tidak dari awal pembuatan, namun dari endingnya saja atau finishnya saja. Apakah benar-benar tertampilkan di Unity-nya seperti itu dari hasil yang sudah kalian buat. Sukses atau tidaknya itu kita lihat di hasil upload video kalian. Seperti itu. Terus ini tadi lampirkan linknya di lapres. Kemudian poin akhir yaitu AR tidak perlu dibuat dalam bentuk Android. Jadi tidak sampai kita build ke Android ya. Jadi cukup di AR-nya, di Unity-nya saja sudah cukup. Seperti itu. Cukup sampai di sini saja untuk pertemuan minggu depan yaitu tentang membahas ACC modul 5 serta mempresentasikan ACC modul 4 yang belum kelompok 1 ya. Jadi nanti tugas ACC modul 5 dan ACC modul 4 dijadikan satu saja. Sama-sama presentasinya. Seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya.
Apabila nanti masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.